Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Perkenalkan, nama saya Maulida Askia. Di sini saya akan memandu jalannya podcast kali ini dengan tema Islam Berkemajuan, Gagasan Keislaman Muhammadiyah. Nah, yang telah kita ketahui bahwasanya organisasi Islam Muhammadiyah merupakan organisasi modernis terbesar dan tertua yang ada di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini. Nah, kira-kira bagaimana sih latar belakang terbentuknya organisasi ini dan apa saja gagasan-gagasan Muhammadiyah yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nah, kali ini akan dibahas lebih dalam lagi oleh narasumber kita, yaitu Mbak Naswa. Apa kabar Mbak Naswa? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Mbaknya? Baik, alhamdulillah Mbak. Nah, jadi Mbak, kira-kira yang telah kita tahu ya bahwasanya tuh organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi terbentuknya dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri? Jadi sejarah berdirinya Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 yang bertepatan di Kauman, Kota Yogyakarta. Nah, pendirian Muhammadiyah tersebut diawali dengan sekolah rakyat yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang dibangun pada awal tahun 1912. Nah, sekolah tersebut tuh dibangun dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri tanpa bantuan dan dana dari orang lain. Nah, setelah membangun sekolah tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mulai berdiskusi dengan para santrinya untuk mulai mendorong dan menjaga keberlanjutan dari madrasah tersebut. Nah, awal mula madrasah tersebut terbentuk, itu terbentuknya organisasi yang bernama Muhammadiyah dengan harapan para masyarakat itu dapat meneladani Nabi Muhammad SAW. Wah, jadi cikal bakal atau awal mulanya dari organisasi Muhammadiyah itu tersendiri yaitu dari terbentuknya sekolah dasar ya atau Madrasah Ibtidaiyah yang dibentuk oleh Kiai Ahmad Dahlan sendiri. Oh, pantesan ya banyak sekali ya sekarang. Dari sebuah sekolah dasar sekarang ada SMP misalkan Madrasah Sanawiyah dan SMA-nya itu Madrasah Aliyah. Nah, iya, jadi kayak SMP juga ada, SMA ada, bahkan sampai tingkat universitas yang telah kita tahu ya bahwasanya kalau Universitas Muhammadiyah itu bagus-bagus ya. Iya, Masya Allah. Keren sekali ini sang kiai ini. Oke, setelah kita tahu bahwa sejarah atau latar belakang dari organisasi Muhammadiyah itu tersendiri, mungkin bisa diberitahu lagi. Jadi tujuannya dari organisasi ini tuh apa sih? Tujuan terbentuknya organisasi ini tuh gimana? Gitu Mbak. Jadi tujuan dari Muhammadiyah itu tuh mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang menjangkau individu atau masyarakat lain sejalan dengan rahmatan lil alamin. Oh, jadi tujuan terbentuknya organisasi ini tuh buat kayak agar masyarakat itu bisa rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu. Mungkin boleh dikasih contoh yang lebih awam gitu tentang rahmatan lil alamin itu gimana dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya kita kan sebagai mahasiswa nih, ya kan? Ya, mahasiswa. Nah, kita tuh berteman dengan semuanya, tidak boleh membeda-bedakan sara ya, yaitu suku, agama, ras, antar golongan misalnya budaya mereka bagaimana, kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita harus selalu berteman dengan siapa aja, tidak boleh rasis dan selalu toleransi terhadap sesama. Oke, jadi poinnya itu ya, kurang lebihnya kayak rahmatul lil alamin itu mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi alam. Contohnya kayak agar kita bisa lebih bertoleransi dalam berkehidupan bermasyarakat. Iya. Nah, setelah kita tahu tujuan dari didirikannya organisasi Muhammadiyah ini, mungkin
bisa dijelaskan apa saja gagasan-gagasan dari organisasi Muhammadiyah itu tersendiri? Nah, dari Muhammadiyah itu ada keseluruhan gagasan Muhammadiyah. Ini saya hanya membawakan 3 gagasan tersebut. Yang pertama adalah teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un sendiri adalah berdasarkan pada prinsip surat Al-Ma'un yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Yaitu orang yang menghadiri anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan pada orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'un minal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, dari surat Al-Ma'un tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah selalu mendorong kepada santrinya untuk selalu memberikan bantuan terhadap orang miskin maupun fakir miskin. Nah, bagi Muhammadiyah sendiri, surat Al-Ma'un adalah sumber inspirasi dalam perwujudan sosial. Mungkin bisa diberitahu kayak bentuk dari perwujudan sosial yang dimaksud di teologi Al-Ma'un itu seperti apa? Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri mengembangkan teologi Al-Ma'un itu adalah membangun sebuah rumah sakit, yaitu rumah sakit kalau zaman dahulu itu bernama PKO, yang memiliki kepanjangan penolong kesengsaraan umum. Nah, kalau sekarang itu sudah dirubah namanya menjadi PKU, artinya pembinaan kesejahteraan umat. Itu. Berarti kayak secara garis besarnya teologi Al-Ma'un itu kayak mengambil nilai-nilai yang ada di surat Al-Ma'un itu tersendiri ya, seperti kayak menyantuni anak yatim, terus kayak memberi makan fakir miskin dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Lalu yang gagasan kedua itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kata amar sendiri berasal dari kata amaro yang ulifu. Ya. Iya, yang artinya suatu perintah. Lalu ada kata ma'ruf yang diambil dari kata arofa yang ulifu irfatan, yang berarti mengakui atau mengenal. Lalu ada kata munkar yang berasal dari kata nakaro, artinya tidak mengakui. Nah, filosofi gerakan Islam Muhammadiyah dalam amar ma'ruf nahi munkar tersebut adalah mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, contohnya saat kita ada seseorang sedang merasakan kesusahan, nah kita sebagai manusia ini harus berbuat kebaikan dengan menolong orang tersebut. Nah, saat kita menolong orang tersebut tuh kita tidak boleh mengharap imbalan sama sekali dengan orang tersebut. Tuh, Mas. Jadi konsep amar ma'ruf nahi munkar yang ada di Muhammadiyah itu berarti kayak mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan gitu ya. Contohnya mungkin kalau dalam sehari-hari mungkin bisa gini, apa ya? Mungkin kita kan sebagai mahasiswa ya kan, pasti kan terdapat jeda dalam mata kuliah itu sendiri kan. Biasanya kan kalau ada jeda kan kita kumpul-kumpul bareng gitu ya. Nah, biasanya tuh kalau udah kumpul-kumpul bareng itu kan pembicaraannya itu kan ngalor gitu ya. Yang berujung ke gibah. Mungkin daripada kita gibah, kita lebih baik kayak bisa murojaah bareng gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi contoh dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir ada gagasan Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan wasatiyah. Nah, wasatiyah itu adalah sikap yang wajar dan tidak ekstrim, atau biasa kita sebut dengan moderat, yaitu jalan tengah, atau kita mengambil jalan tengah itu dengan adil dan seimbang. Nah, Muhammadiyah itu mewujudkan wasatiyah tersebut dengan saling menghargai adanya perbedaan wawasan keislaman yang dipahami oleh seluruh masyarakat Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah yang tentang wasatiyah itu berarti kayak Islam yang menjadi moderat, yang nggak berat ke kanan maupun ke kiri gitu sebenarnya.
contohnya mungkin bisa disebutkan kayak dalam kehidupan sehari-hari atau dalam hal peristiwa-peristiwa belakangan ini yang lagi happening gitu. Ini ada ada peristiwa yang viral. Itu ada sepak bola, itu Indonesia versus Bahrain. Oh iya itu. Itu kan di dalam sebuah pertandingan bola kan ada seorang wasit. Nah, wasit itu kan tugasnya Untuk menegakkan dan mengadili antara satu pihak dengan satu pihak lain. menegakkan di lapangan, hukum di lapangan gitu ya. Nah, wasit tersebut tuh Tidak boleh itu kayak tidak boleh berat kanan maupun kiri. Jadi kayak wasitnya itu tengah-tengah gitu ya, tidak boleh berpihak pada satu sisi karena akan karena akan apa? Ulang nggak yang Islam berkembang? Iya, ulang. Dari mana? Dari awal. Dari awal, oke. Apa? Dari awal banget. Apa contoh? Ya coba kan kita. Contoh dari itu. Nah, contoh Islam berkembang. Bentar aku lagi. Iya. Nah, contoh dari wasatiyah tersebut, misalkan peristiwa yang sedang viral, yaitu adalah sepak bola Indonesia dan Bahrain. Nah, di dalam sebuah pertandingan bola kan pasti ada wasit. Nah, wasit kan tugasnya adalah mengadili atau menengahi satu sisi dengan satu yang lain. Nah, tapi wasit tersebut hanya bersebelah ya bersebelah. waktu pertandingan antara Indonesia versus Bahrain itu pastinya kurang adil gitu ya. Karena bersebelah ya. Terus jadi kalau seorang wasit itu tidak boleh berat sebelah gitu ya, kayak harus menjadi moderat antara timnas satu ini dengan timnas yang lainnya gitu ya. Karena akan merugikan pihak lain. Oke, jadi dari materi awal, dari latar belakang dari berdirinya organisasi Muhammadiyah hingga ke gagasan-gagasan yang ada di organisasi Muhammadiyah, saya menyimpulkan bahwasanya organisasi Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1912 Masehi atau bertepatan dengan 1330 Hijriah. Nah, tujuan dari berdirinya organisasi Muhammadiyah itu untuk mewujudkan masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya, yang sejalan dengan rahmatan lil alamin. Ya, dengan konsep rahmatan lil alamin. Nah, dalam gagasan-gagasan yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah ini terdapat tiga gagasan. Yang pertama yaitu teologi al-ma'un. Teologi al-ma'un itu sebuah konsep yang menerapkan prinsip dari nilai-nilai yang terdapat dalam surat Al-Ma'un itu tersendiri. Dan kemudian yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan menghindari kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yaitu wasatiyah, yaitu Islam yang berkemajuan atau moderat, yang berarti organisasi Muhammadiyah itu sendiri berada di tengah dalam pemahaman keislaman, tidak berat ke kanan maupun ke kiri. Jadi sekiranya itu saja dari podcast ini. Semoga para pemirsa bisa mengambil manfaat dari adanya podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa.